pada tanggal 7 September malam hingga 8 September pagi hari, ya, kira-kira di atas jam 12 hingga jam 1, kita akan mengalami gerhana bulan purnama di zodiak Pisces. Ini adalah sebuah gerhana bulan purnama yang sangat positif. Memang energi gerhana itu kadang-kadang membuat kacau, ya, tidak bisa diprediksi. Tapi gerhana kali ini sangat positif. Kenapa? Ini terjadi di Pisces, 15 derajat Pisces. Penguasanya, salah satu, Pisces itu punya dua penguasa, artinya dua planet yang menjadi kunci bagaimana energi ini bekerja. Nah, kunci pertama yaitu planet Jupiter ada dalam posisi terbaik di Cancer. Bukan hanya itu, Jupiter akan memberikan dukungan harmonis hampir pasti, maksudnya hampir exact, artinya hampir exact secara derajat kepada gerhana bulan purnama ini. Jadi sangat bagus. Ya kan? Dan yang kedua, penguasa kedua dari Pisces atau pemegang kunci kedua dari Pisces adalah Neptunus. Neptunus sekarang berada di Aries. Memang sedang bergerak mundur atau retrograde, tapi Aries itu adalah zodiak yang memang identik dengan charge, identik dengan memulai sesuatu, identik dengan gak neko-neko. Jika pingin sesuatu, lakukan. Itu Aries. Ya kan? Energi yang sangat menggebu-gebu, yang pingin membuat sesuatu itu jadi nyata, ingin melakukan sesuatu itu dengan segera, dengan cepat, gitu. Jadi bulan purnama di Pisces ini bukan hanya mendapatkan dukungan dari Jupiter yang sangat bagus, juga penguasa keduanya yaitu Neptunus berada dalam zodiak, memang merupakan zodiak pertama yang mengindikasikan inisiasi atau permulaan. Jadi kita bisa memanifest apapun yang kita inginkan. Jika kita menggunakan energi Cancer, Jupiter berada di situ, energi Aries, Neptunus berada di situ, dan tentu saja energi Pisces, tempat di mana gerhana bulan purnama ini terjadi. Energi Cancer itu energi keluarga, energi emosi, energi membantu, energi mengayomi. Energi Pisces itu energi doa, energi berserah diri, energi imajinasi, energi fantasi, energi kebaikan. Ya kan? Energi yang menolong kita. Energi malaikat bisa dikatakan juga energi Pisces. Sementara energi Aries itu adalah energi yang memulai. Anda ingin sesuatu, dapatkan, lakukan, segera mulai. Energi seperti energi pahlawan, energi hero. Begitu energi Aries itu, energi yang panas. Jadi ingin melakukan sesuatu. Jadi Anda bisa memanifest apapun yang Anda inginkan lewat gerhana bulan purnama di Pisces ini. Tapi ingat, Anda harus melakukannya dengan doa, dengan berserah diri, dengan mengayomi, ya kan? Dan dengan memulai. Hindari dan singkirkan energi-energi atau pikiran-pikiran atau emosi negatif. Dan percayalah pada doa, apapun agama Anda. Jadi ini adalah ramalan atau efek, atau penjelasan mengenai efek singkat terhadap efek dari gerhana bulan purnama di Pisces yang akan terjadi tanggal 7 nanti untuk seluruh 12 rising sign atau seluruh 12 zodiak. Oke, untuk rising sign pertama kita akan ke Aries rising yang paling akurat, disusul oleh mereka yang memiliki bulan di Aries dan matahari di Aries. Oke, bagi Aries rising, gerhana bulan purnama di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12. Ini berkaitan dengan kesehatan mental dan mimpi dan istirahat. Jadi akan ada sesuatu yang terbuka dikarenakan energi gerhana ini yang akan membuka pikiran Anda atau hati Anda akan sesuatu yang bisa memperbaiki atau membuat kesehatan mental Anda jadi lebih bagus. Karena itu terjadi di rumah atau divisi ke-12 yang berkaitan dengan tidur. Jadi kemungkinan besar gerhana ini energinya akan mempengaruhi tidur Anda sehingga bisa membuat kesehatan mental Anda jadi lebih baik. Harus diingat juga bahwa penguasa dari Pisces atau penguasa dari gerhana ini adalah Jupiter yang berada di Cancer. Posisinya sangat positif. Jadi dalam 6 bulan ke depan akan ada improvement dalam hal kesehatan mental Anda, tapi Anda harus ingat, fokuskan pada istirahat atau tidur, karena rumah ke-12 juga berkaitan dengan istirahat atau tidur. Begitu. Jadi gerhana bulan ini akan membawa sebuah energi yang bisa membantu Anda untuk memperbaiki atau menunjukkan jalan agar Anda bisa mendapatkan kesehatan mental atau istirahat yang lebih baik. Oke, untuk rising sign kedua kita akan beralih ke Taurus rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki bulan di Taurus dan matahari di Taurus.
Jadi gerhana bulan purnama di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-11 Anda. Ini berkaitan dengan teman, sosial media, networking, harapan dan impian Anda, dan keinginan jangka panjang Anda. Jadi akan ada sesuatu yang diakibatkan oleh gerhana bulan ini yang akan menunjukkan ada jalan untuk meraih keinginan atau impian jangka panjang Anda, atau untuk meraih sesuatu yang positif dalam hal pertemanan, dalam hal networking, ya kan, dalam hal jika Anda memiliki proyek sosial media, ya kan. Gerhana ini akan menunjukkan Anda apa yang harus saya lakukan, atau akan memberikan inspirasi. Karena ingat, ini gerhana bulan. Gerhana bulan itu internal dulu baru eksternal. Beda dengan gerhana matahari. Gerhana matahari itu eksternal dulu baru internal. Jadi akan ada sesuatu di situ. Jadi percaya dengan feeling Anda, percaya dengan intuisi Anda, percaya dengan emosi Anda. Begitu. Dan juga penguasa dari gerhana bulan ini adalah Jupiter, dan Jupiter dalam posisi yang sangat bagus. Jadi apapun intuisi atau emosi Anda, misalnya Anda ingin memiliki, Anda sedang mengerjakan proyek sosial media gitu kan, atau ada sesuatu dalam mengenai intuisi Anda yang mengatakan Anda tentang orang-orang yang ingin Anda temenin, atau yang mengatakan, atau intuisi Anda mengatakan sesuatu tentang networking Anda, percayalah itu. Gerhana ini akan menunjukkannya pada Anda. Oke, untuk zodiak atau rising yang ketiga, kita akan beralih ke Gemini rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi mereka memiliki Gemini rising, gerhana bulan di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-10. Ini berkaitan dengan karir. Karir Anda akan menjadi fokus diakibatkan oleh gerhana bulan ini. Tapi ini akan internal dulu, jadi perasaan Anda dulu, ya kan? Apa yang terjadi di dalam hati Anda dulu. Baru itu akan terrefleksikan di eksternal. Jadi akan ada sesuatu yang ditunjukkan oleh alam semesta mengenai karir Anda. Gitu. Karena penguasa gerhana ini Jupiter berada dalam kondisi yang sangat bagus di Cancer. Jadi percaya pada emosi Anda, percaya pada intuisi Anda. Jika Anda merasakan ada sesuatu yang kurang benar mengenai sebuah pekerjaan yang Anda lamar, atau Anda menerima tawaran pekerjaan baru kan, karir, tapi hati Anda nggak seret gitu, percaya. Gitu kan. Atau mungkin ada sesuatu di karir Anda yang ya mungkin orang lain tidak merasa itu bagus, tapi secara emosi Anda merasa, oh inilah jalannya, maka ini bisa menjadi alternatif bagi Anda dalam hal karir Anda. Jadi ingat, kadang-kadang Gemini itu terlalu di kepala, terlalu logis. Lupa bahwa kita itu tercipta, kita juga punya sisi emosi. Nah, gerhana ini akan menunjukkan kita, gunakan emosi kita, berdoa, berserah diri, dan percaya pada intuisi kita. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Cancer rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Cancer, gerhana ini penting bagi Anda. Kenapa? Karena ini adalah gerhana bulan. Penguasa Anda adalah bulan. Jadi planet yang mengatur kehidupan Anda adalah bulan. Jadi gerhana bulan di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9 Anda. Rumah atau divisi ke-9 Anda. Ini berkaitan dengan traveling, jalan-jalan, berkaitan dengan universitas, berkaitan dengan orang asing, berkaitan dengan visa, paspor, berkaitan dengan dunia publikasi, ini juga berkaitan dengan hukum, ya kan? Jadi ada hal-hal di sini, di rumah atau divisi ke-9 ini yang akan, misalnya begini, Anda ingin melamar ke universitas, atau Anda ingin beasiswa. Gerhana ini bisa menunjukkan pada Anda jalannya. Tapi ingat, gerhana bulan ini adalah internal dulu, baru eksternal. Jadi percaya pada emosi Anda, percaya pada intuisi Anda. Karena penguasa dari gerhana ini ada di Cancer, di rumah pertama Anda adalah Cancer. Jupiter ada di Cancer, penguasa dari gerhana ini. Jadi semuanya keputusan ada di tangan Anda. Yang jelas untuk di rumah atau divisi ke-9, jika Anda mau melamar visa, mau traveling, mau masuk universitas, mau beasiswa universitas, gitu kan, itu keputusan tergantung Anda, di tangan Anda, rumah pertama. Jupiter ada di situ. Jupiter adalah penguasa dari gerhana ini. Yang jelas, percayakan pada intuisi Anda, emosi Anda. Just trust yourself. Trust yourself, percaya juga pada alam semesta, dan berdoa. Yang jelas, energi gerhana ini positif sekali. Memang awalnya mungkin agak sedikit gonjang-ganjing, tapi end result-nya untuk 6 bulan ke depan, selama Anda berpikir positif, hasilnya juga akan positif. Oke, untuk zodiak atau rising yang kelima, kita akan beralih ke Leo rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Nah, bagi Leo rising, gerhana bulan di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-8 Anda.
Ini berkaitan investasi, uang orang lain. Ini juga berkaitan dengan seks, keintiman, transformasi. Ini adalah rumah di mana Anda menjelma dari kupu-kupu menjadi kupu-kupu. Jadi ini adalah rumah atau divisi di mana Anda dituntut oleh alam semesta, ya kan, untuk merubah diri Anda dari seorang cacing ya, atau istilahnya caterpillar, berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi ini adalah rumah transformasi. Tapi ini juga rumah uang, rumah investasi. Jadi gerhana bulan ini menunjukkan pada Anda mungkin jalan dalam hal investasi. Tapi karena ini gerhana bulan, semua akan berasal dari emosi Anda dulu, internal Anda dulu, baru terefleksikan keluar. Karena penguasa dari gerhana ini adalah Jupiter, berada dalam kondisi yang sangat baik di Pisces, berada dalam kondisi sangat baik di Cancer. Jadi secara garis besar, secara jangka panjang, hasilnya akan bagus. Tapi yang jelas, ya kan, contohnya jika Anda ingin mengambil keputusan mengenai investasi, karena ini adalah gerhana di rumah investasi, maka lakukan riset, percaya kepada intuisi Anda, percaya kepada emosi Anda, lihat juga risetnya, ya kan, teliti dulu, ambil keputusan. Yang jelas, gerhana ini positif. Tapi ini juga detailnya, tapi memang harus melibatkan chart pribadi Anda, your personal natal chart, natal chart pribadi Anda. Jadi Anda juga harus melihat itu. Tapi secara general, energi gerhana ini sangat bagus. Memang awalnya mungkin agak sedikit gonjang-ganjing, tapi secara jangka panjang, selama Anda berdoa, selama Anda berserah diri, dan juga selama Anda melakukan tugas Anda, hal apapun yang berkaitan dengan rumah atau divisi ke-8 akan membawa hasil yang bagus akibat dari energi gerhana bulan di Pisces ini. Oke, untuk zodiak atau rising sign berikutnya, kita akan beralih ke Virgo rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi mereka memiliki Virgo rising, ya, gerhana bulan di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-7. Ini berkaitan dengan pasangan Anda, relationship Anda, pernikahan Anda. Ini berkaitan dengan kontrak Anda, kontrak bisnis, klien bisnis. Maaf. Jadi di sini akan ditunjukkan oleh alam semesta melalui gerhana ini pasangan Anda, rekan bisnis Anda, ya kan, klien Anda. Karena ini internal dulu baru eksternal, karena ini gerhana bulan. Jadi akan ada sesuatu kesadaran, sesuatu Anda tiba-tiba sadar gitu, akan ada sesuatu tentang pasangan Anda atau tentang bisnis Anda, klien bisnis Anda, relasi bisnis Anda, atau dengan hal-hal yang berkaitan dengan rumah ke-7. Rumah ke-7 itu relationship ya, tapi one on one gitu. Rumah ke-7 juga berkaitan dengan musuh Anda, musuh yang bisa Anda lihat, musuh yang Anda ketahui. Jadi akan ada realisasi di situ, Anda sadar. Ya kan? Tapi ingat, karena penguasa dari gerhana ini adalah Jupiter di Cancer, posisinya sangat bagus sekali. Jadi kemungkinan kesadaran itu akan membawakan hal positif dalam jangka panjang, dalam 6 bulan ke depan. Contohnya, ada sesuatu dalam pasangan Anda yang tiba-tiba Anda sadar gitu. Selama ini dia melakukan sesuatu, tapi Anda nggak sadar. Tapi karena gerhana bulan ini, tiba-tiba Anda sadar. Oke, jadi setelah kesadaran itu datang, Anda harus mengambil keputusan. Karena ini gerhana bulan purnama. Jadi purnama itu adalah keputusan, mau cut atau mau lanjut. Gitu. Jadi ada keputusan di situ yang harus Anda ambil. Tapi karena ini gerhana ini positif, karena penguasanya juga sangat kuat, Jupiter di Cancer, jadi mungkin akan ada gonjang-ganjing awalnya, tapi untuk 6 bulan ke depan hasilnya akan sangat-sangat positif bagi Anda. Oke, untuk rising sign berikutnya kita akan beralih ke Libra rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi mereka yang memiliki Libra rising, gerhana bulan di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-6 Anda. Ini berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan detail kehidupan, detail pekerjaan, detail karir, berkaitan juga dengan binatang peliharaan kita, berkaitan juga dengan hutang. Rumah ke-6 dan rumah ke-8 itu berkaitan dengan hutang. Jadi gerhana bulan ini akan membawa kesadaran bagi Anda, internal dulu, baru eksternal, mengenai kesehatan Anda, mengenai binatang peliharaan Anda, mengenai detail kehidupan dan detail karir Anda. Akan ada kesadaran di situ. Jadi dengan adanya kesadaran itu, Anda bisa mengambil langkah untuk memperbaiki, improvement, ya, karena rumah ke-6 itu berkaitan dengan memperbaiki kehidupan kita, atau Anda mengambil keputusan untuk cut. Saya tidak mau lagi mengabaikan kesehatan saya, contohnya gitu. Jadi gerhana bulan ini akan memberikan kesadaran bagi Anda. Karena penguasanya adalah Jupiter di Cancer,
di rumah atau divisi ke-10 Anda, bagi Libra rising ya, ini mungkin akan ada kemungkinan ini berkaitan dengan karir. Atau mungkin ini berkaitan dengan kesehatan Anda, tapi demi kebaikan karir Anda. Begitu. Jadi, percayalah, mungkin awalnya memang sedikit gonjang-ganjing, tapi untuk 6 bulan ke depan, selama Anda percaya, berserah diri dan berdoa, hasilnya akan baik untuk Anda. Oke, untuk zodiak atau rising sign ke-8, kita akan beralih ke Scorpio rising yang paling tepat justru bagi mereka yang memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi mereka yang memiliki Scorpio rising, gerhana bulan di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Ya, ini berkaitan dengan kreativitas, cinta, romantisme, anak-anak Anda, hobi Anda. Ini adalah berkaitan dengan ekspresi Anda, hal-hal di diri Anda yang ingin Anda ekspresikan. Jadi ini adalah rumah keberuntungan, rumah fun, rumah di mana Anda bisa jadi diri Anda sendiri dan bahagia. Jadi gerhana bulan ini akan menunjukkan Anda jalan di mana Anda tidak perlu lagi terlalu serius. Raihlah kebahagiaan. Karena kadang-kadang Scorpio itu orang terlalu serius, terlalu pesimis, terlalu kecurigaan. Nah, gerhana bulan ini akan menunjukkan pada Anda secara internal dulu, dari hati dulu, dari dalam baru keluar, bahwa jika Anda percaya, berserah dan berdoa, kehidupan Anda akan bahagia. Anda akan bahagia. Alam semesta menginginkan Anda bahagia. Jadi akan ada kesadaran yang diakibatkan oleh gerhana ini. Tapi memang awalnya mungkin Anda tidak percaya, atau Anda ragu, atau ada sedikit gonjang-ganjing, tapi karena penguasa gerhana ini berada di Cancer, Jupiter di Cancer dengan sangat positif, maka selama Anda percaya, selama Anda positif, ya kan, hasilnya Anda akan bisa menikmati rumah atau divisi kelima Anda. Berkaitan dengan hobi, karir, cinta, romantisme, berkaitan dengan anak Anda. Jadi percayalah. Oke, untuk zodiak atau rising sign ke-9, kita akan beralih ke Sagittarius rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising ini sangat penting ya. Kenapa? Karena penguasa dari gerhana bulan di Pisces ini adalah sama dengan penguasa Anda, yaitu Jupiter. Dan gerhana ini terjadi di rumah atau divisi keempat Anda. Ini berkaitan dengan ibu Anda, keluarga Anda, rumah Anda, berkaitan dengan properti yang Anda miliki. Ini berkaitan dengan tempat-tempat di mana Anda merasa itulah rumah saya. Ini berkaitan dengan fondasi emosi Anda. Jadi ini berkaitan dengan hal-hal yang sangat penting bagi Anda secara emosi, yaitu ibu, rumah, properti. Jadi akan ada sesuatu kesadaran. Tiba-tiba Anda disadarkan oleh alam semesta mengenai ibu Anda, mengenai keluarga Anda, mengenai properti Anda. Mungkin selama ini keluarga Anda tidak memperlakukan Anda dengan baik, tiba-tiba gerhana ini akan memberikan Anda kesadaran. Oh, begitu ya. Nah, karena ini adalah gerhana bulan purnama, Anda diberikan opsi oleh alam semesta untuk lanjut atau cut. Jadi keputusan Anda di tangan Anda. Karena penguasa gerhana ini adalah sama dengan penguasa Anda Sagittarius, yaitu Jupiter di Cancer, dan posisinya sangat bagus. Maka Anda bisa mengambilkan keputusan apakah Anda ingin lanjut atau tidak. Jika hal itu memang membutuhkan Anda untuk mengambil keputusan tersebut mengenai rumah atau divisi keempat. Yang jelas, mungkin energinya awal-awal sedikit gonjang-ganjing, tapi long term-nya selama Anda positif, selama Anda percaya, selama Anda berserah diri dan berdoa, hasilnya akan positif dalam jangka panjang. Oke, untuk zodiak atau rising sign ke-10, kita akan beralih ke Capricorn rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi mereka yang memiliki Capricorn rising, gerhana bulan di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan adik-beradik Anda, komunikasi, skills, berkaitan dengan perjalanan tapi yang dekat, berkaitan dengan gadget Anda, berkaitan dengan kendaraan pribadi Anda. Intinya ini komunikasi. Jadi ada sesuatu mengenai komunikasi Anda atau adik-beradik Anda yang akan ditunjukkan oleh gerhana bulan ini. Mungkin sudah, atau mungkin terjadinya pas gerhana bulan, atau terjadinya sesaat setelah gerhana bulan. Jadi kesadaran itu internal dulu. Dari internal baru terrefleksikan eksternal. Jadi mungkin ada sesuatu mengenai hubungan dengan adik Anda, tiba-tiba Anda sadar. Nah, karena ini gerhana bulan purnama, Anda diberikan keputusan untuk diberikan opsi lanjut atau cut. Karena penguasa gerhana ini adalah Jupiter di Cancer, posisinya sangat bagus. Ya kan? Jadi Anda bisa memutuskan apapun itu berkaitan dengan gerhana ini, jika itu memang sesuai dan itu membantu Anda untuk memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan rumah atau divisi ketiga, seperti adik-beradik atau komunikasi, maka lakukan. Jika Anda perlu cut, maka cut. Yang jelas, percaya pada emosi Anda, intuisi Anda, berdoa,
dan berserah diri. Oke, untuk zodiak atau rising sign ke-11 kita akan beralih ke Aquarius rising, yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Nah, bagi Aquarius rising, gerhana bulan di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi kedua. Ini penting karena ini berkaitan dengan uang. Rumah atau divisi kedua itu adalah uang, sumber daya, makanan. Jadi segala sesuatu mengenai uang akan ada kesadaran bagi Anda dari dalam yang diakibatkan oleh energi bulan purnama atau energi gerhana bulan purnama ini. Tiba-tiba ada sadar mengenai keuangan Anda. Anda mungkin tiba-tiba memiliki kesadaran akan pengeluaran Anda atau kesadaran tentang bagaimana menambah pundi-pundi keuangan Anda atau bagaimana membuat keuangan Anda lebih lancar. Jadi akan ada kesadaran di situ. Nah, karena gerhana penguasa dari gerhana bulan ini yaitu Pisces, penguasanya yaitu Jupiter, berada dalam kondisi yang sangat bagus, maka selama Anda percaya pada intuisi Anda, emosi Anda, tapi tetap juga melakukan riset karena ini uang ya, selama Anda berdoa, berserah diri, maka kemungkinan besar hasilnya dalam jangka panjang akan bagus. Karena ini bulan purnama akan ada sesuatu yang ditunjukkan agar Anda bisa mengambil keputusan untuk lanjut atau cut. Karena ini energinya juga gerhana, bisa gonjang-ganjing awalnya. Ya kan? Tapi yang jelas percaya bahwa semua akan baik-baik saja dan optimis. Oke, untuk zodiak atau rising sign terakhir kita akan beralih ke Pisces rising, yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi mereka yang memiliki Pisces rising, gerhana bulan di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi pertama, diri Anda. It's up to you. Terserah Anda mau Anda apakan energi ini. Karena ini adalah energi bulan purnama, sifatnya adalah lanjut atau cut. Karena ini adalah gerhana bulan itu adalah internal dulu baru eksternal. Jadi segala sesuatu itu akan ditunjukkan pada Anda dari dalam diri Anda, dari hati Anda dulu. Anda dapat kesadaran tiba-tiba dari dalam. Ya kan? Setelah itu, karena ini bulan purnama, Anda diharapkan untuk mengambil keputusan. Apapun yang Anda inginkan, Anda bisa, oke, ini lanjut, sudah sesuai, atau ini tidak sesuai, saya mau cut. Cari cara lain. Karena ini rumah pertama, semua tergantung di diri Anda. Karena Pisces diri Anda, rising sign Anda, dikuasai oleh Jupiter, Jupiter itu berada dalam kondisi yang sangat positif di Cancer, maka kemungkinan dalam 6 bulan ke depan hasilnya, apapun keputusan Anda, akan sangat bagus, akan sangat positif. Jadi selama Anda berdoa, percaya intuisi Anda, percaya pada emosi Anda, dan selalu berpikiran positif, apapun keputusan yang Anda inginkan, karena ini di rumah pertama, terserah Anda mau ngapain, maka hasilnya akan positif. Tapi ingat, karena ini rumah pertama, ini juga gerhana, perhatikan juga tubuh Anda. Ya, karena rumah pertama itu berkaitan dengan tubuh, fisik kita, penampilan kita, personality kita, sifat kita. Jadi mungkin akan ada sesuatu di situ yang tiba-tiba Anda sadar, Anda harus berubahnya. Begitu. Jadi yang jelas, tetap positif dan percaya bahwa selama keputusan itu diambil dengan pemikiran yang baik dan dengan emosi yang baik, hasilnya juga akan baik.